فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terakhir kita membahas tentang beberapa hadis yang secara zahir atau sekilas seperti mengesankan kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Hadis yang terakhir, Annallaha khalaqa Adam ala suratih, ay suratillah. Jawaban mufassal yang pertama, ala suratih, maknanya apa? Ya. Ala suratih. Mana yang pertamanya apa? Uzan. Nah, anna al-mumatsalah laysat min kulli wajhin. Kama fil hadis, inna awwala zumratin tadkhul jannah ala surati al-qamar. Ay min wajhi al-wadaha, keindahannya, wal jamal, nah, wal baha, ketampanan mereka. Dan yang kedua, suratnya, nah, ala suratin allati sawwarallahu Adam alaih. Surah min suwarillah, bentuk dari bentuk-bentuk yang Allah ciptakan, al-makhluqah, yang Allah ciptakan untuk Adam, disandarkan kepada Allah min idhafati tasyrif, dan rangka memuliakannya. Bahwa bentuk itu Allah sendiri yang membentuknya untuk Adam alaihi salam. Qala rahimahullahu ta'ala, summa hal yu'tabaru hadzal jawab tahrifan am lahu nadhir. Kemudian apakah ini dianggap, jawaban ini, sebagai bentuk tahrif, pemalingan lafaz dari zahirnya, atau memang ada yang semisal dengan ini juga? Naqulu lahu nadhir, ada contohnya, ada yang mirip kayak gini juga. Kama fi baitillah wa naqatillah wa abdillah, lianna hadhihi surah, ini semuanya idhofah apa ini? Tasyrif. Nah, bukan berarti rumah Allah tinggal di situ, bukan. Nah, atau naqatullah artinya naqahnya itu bagian dari Allah, bukan. Ini makhluk, idhafatul makhluk ila khaliqih min idhafati tasyrif. Lianna hadhihi surah ay suratu Adam, ay surata, kalau pakai ay sama dengan yang sebelumnya. Lianna hadhihi surah ay surata Adam munfasilatun ba'inatun anil minallah, dikarenakan bentuk Adam ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in adhafahu Allahu ila nafsihi wa huwa munfasilun ba'inun anhu fa huwa minal makhluqat. Ini kaidah. Dan segala sesuatu yang Allah sandarkan kepada dirinya dalam keadaan dia itu terpisah dari Allah, maka dia itu adalah makhluk. Fahina idzin yazulul iskal. Maka saat itu enggak ada lagi iskal. Suratuh, bentuk. Siapa yang punya bentuk ini? Adam. Disandarkan kepada siapa? Allah. Bentuknya kan munfasil dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga surah ini adalah surah yang apa ini? Surah makhlukah, surah yang apa? Makhluk. Nah, bukan surah yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Walakin idza qala qail ayyuma aslam, al-ma'na al-awwal awisani. Kalau ditanyakan, mana yang lebih selamat? Makna yang pertama atau makna yang kedua? Makna yang pertama, annal mumatsalah laysat min kulli wajh. Ya, dibilang suratillah, sudah. Paham ya? Nah. Qulna al-ma'na al-awwal aslam. Makna yang pertama lebih selamat.
Karena kita menetapkan untuk surah tersebut adanya apa? Mumasalah. Tapi mumasalahnya enggak dari semua sisi. Madumna najidu anna adh-dhahir al-lafzi masaghan fil lughatil arabiyyah wa imkanan fil aqli fal wajibu hamlul kalami alaihi. Maka selama kita masih mendapati bahwasanya zahir lafadznya masih mungkin masuk secara bahasa Arab dan mungkin secara akal, maka yang wajib adalah membawa suatu ucapan kepadanya. Yang pertama masih mungkin secara akal dan juga secara lughah pun masih bisa. Bahwasanya surah itu enggak berarti sama dari segala apa? Sisi. Wa nahnu wajadna anna surah la yalzam minha mumasalata surah al-ukhra. Wa hina idzin yakunul aslam an nahmilahu ala zahirihi. Dan kita mendapati bahwasanya gambar satu-satu bentuk tidak berarti mengharuskan dia sama dengan gambar yang lain atau bentuk yang lain dari segala sisi. Maka saat itulah lebih selamat kalau kita membawanya sesuai dengan zahirnya. Annallahu khalaqa Adam ala surati ay suratillah. Sudah. Secara zahirnya. Dengan meyakini bahwasanya apa? Annal mumasalah laisat min kulli wajhin. Selesai. Ini lebih selamat. Fa idza qulta, kalau kamu katakan, ma hiya surah allati takunu lillahi wa yakunu Adam 'alaiha. Kalau ada yang bertanya, lantas apa bentuknya yang milik Allah itu? Bentuknya Allah itu bagaimana yang Adam berada di atas bentuk itu? Qulna innallaha lahu wajhun wa lahu 'ainun wa lahu yadun wa lahu rijlun azza wa jalla. Ya kan? Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Walakin sama seperti sifat yang ada pada siapa? Bentuk yang ada pada manusia, pada Adam. Lakin la yalzam min an takuna hadhil asya' mumathilah lil insan. Akan tetapi tidak mesti bahwasanya semua ini, perkara-perkara ini sama seperti yang dimiliki oleh manusia. Fahunaka syai'un minasyabah. Di sana ada semacam keserupaan. Lakinnahu laisa ala sabilil mumasalah. Tapi enggak mesti semisal. Syabah kemiripan ada. Kama anna zumratul ula min ahlil jannah fiha syabahun minal qamar. Sebagaimana rombongan yang pertama kali masuk surga memiliki kemiripan dengan bulan. Lakin biduni mumasalah. Tapi tidak berarti apa? Mumasalah. Musyabah iya. Mumasalah tidak. Wa bihadza yasduqu ma zahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaah. Dan dengan ini maka benar apa yang dipegangi oleh ahlus sunnati wal jamaah min anna jami'a sifatillahi subhanahu laysat mumathilah li sifatil makhluqin min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamtsilin. Bahwasanya semua sifat-sifat Allah itu tidak ada yang semisal dengan sifatnya makhluk, tidak ditahrif, tidak pula ditaktil, tidak ditakyif, tidak ditamtsil. Nasma'u katsiran minal kutub allati naqra'uha yaqulun tashbih. Dan kita mendengar banyak dari buku-buku yang kita baca bahwasanya mereka mengungkapkan lafaz apa? Tashbih. Yu'abbiruna bit tashbih wa hum yaqsuduna tamtsil. Yang mereka nafikan juga kadang apa ini? Tashbih. Padahal tamsil itu lebih kuat. Penyerupannya hampir dari semua apa? Sisi atau bahkan semua apa? Sisi. Karena masal. Masal itu semisal. Sama. Beda dengan syabah. Syabah itu apa? Mirip. Kemiripan. Enggak berarti sama. Nah. Tapi dalam buku-buku kita dapati pakai lafaz apa mereka? Tashbih. Tidak ditashbih. Nah. Syabbaha. Nah. Yu'abbiruna bitashbih wa hum yaqsiduna tamtsil. Mereka terkadang pakai lafaz tashbih meskipun yang mereka maukan adalah tamtsil. Fa ayyuma aula an nu'abbira bitashbih aw nu'abbira bitamtsil. Yang mau dinafikan itu yang mana yang lebih bagus? Kita bilang tidak ditashbih atau tidak ditamtsil. Naqulu bitamtsil aula. Kita katakan pakai lafaz tamtsil itu lebih bagus. Awalan yang pertama alasannya li'anna al-Qur'an 'abbara bihi. Karena ini bahasanya Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un. Masal. Yang dinafikan apa? Al-masal. Fala taj'alu lillahi andada. An-nid al-masal. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisal itu. Wa kullu ma 'abbara bihil Qur'an fa huwa aula min ghairi. Dan semua yang bahasanya Al-Qur'an itu lebih bagus daripada yang selain bahasa Al-Qur'an. Ini kaidah. Mending lebih selamat kalau kita pakai bahasa Al-Qur'an.
Yang dinafikan dalam Al-Quran dengan bahasa itu, kita pakai bahasa itu juga. Yang dinafikan laisa kamitslihi, semisal. Li'annana la najid afsah minal Qur'an wala adalla 'alal ma'nal murad minal Qur'an, karena kita tidak mendapati yang lebih fasih daripada Al-Qur'an dan tidak ada yang lebih menunjukkan kepada makna yang diinginkan daripada Al-Qur'an. Wallahu a'lam bima yuriduhu min kalamih, dan Allah lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan dari ucapannya. Fatakunu muwafaqatan Al-Qur'an hiya shawab. Oleh karena itu mencocoki lafaz Al-Qur'an itu lebih benar, itulah yang benar. Fa nu'abbiru bin nafi tamtsil. Maka yang kita nafikan apa ini? Tamtsil, bukan apa? Tashbih. Wa hakadha fi kulli makan fa inna muwafaqatan nassi fil lafzi aula min dzikri lafzin muradifin aw muqaribin. Kaidah. Oleh karena itu begitu pula dalam semua tempat, bahwasanya mencocoki nas dalam masalah lafaz itu lebih utama daripada menggunakan lafaz yang semisalnya atau yang mendekatinya maknanya. Nah, daripada pakai sinonimnya, mending pakai lafaz persis yang digunakan oleh lafaz apa ini? Al-Quran, lebih selamat. Nah, Tsaniyan, yang kedua. Yang kedua dari apa ini? Yang kedua dari apa, Biu? Alasan pakai ibarah apa? Tamtsil. Anna tashbih inda ba'din nas yakni isbatus sifat. Yakni isbatus sifat. Bahwasanya tashbih menurut sebagian orang yaitu penetapan sifat. Walihadza yusammuna ahlas sunnah musyabbihah. Oleh karena itu mereka menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Fa in qulna min ghairi tashbih hadzal rajul wa hadzal rajul la yafham min at-tashbih illa isbatis sifat. Sementara orang ini yang menuduh kita tadi enggak memahami dari lafaz tashbih kecuali maknanya menetapkan apa? Sifat. Sara ka'annana naqulu lahu min ghairi isbatis sifat. Seolah-olah kita jadinya apa? Mengatakan tanpa ditashbih artinya apa? Tanpa menetapkan apa? Sifat. Karena mereka sudah terbayang bahwasanya kalau kita menetapkan sifat kita namanya apa? Mentashbih. Sehingga kalau kita bilang tidak ditashbih, artinya jadi sama dia apa? Tidak menetapkan apa? Sifat. Jadi rusak maknanya bagi dia. Sehingga jadi salah paham orang. Ini alasan yang kedua. Kalau pakai tashbih, sebagian orang yang nggak mengerti makna tashbih akan salah paham dengan yang kita maksudkan. Ini alasan yang kedua. Fasara makna tashbih yuhimu maknan fasidan. Sehingga jadilah makna tashbih ini mengesankan makna yang rusak. Padahal bukan itu yang kita maukan. Falihadza kana al-udulu anhu aula. Oleh karena itu berpaling dari lafaz tashbih itu lebih bagus. Salisan yang ketiga. Sehingga alasan yang kedua apa? Agar sebagian orang tidak salah paham. Karena yang bagi mereka yang mereka pahami tashbih itu adalah apa? Isbatu as-sifat. Kalau kita bilang min ghairi tashbih, artinya bagi dia apa? Min ghairi isbati sifat. Sehingga makna yang kedua ini daf'i adalah daf'u ihami maknan fasidin. Menolak, mengesankan dari makna yang rusak. Salisan yang ketiga. Anna nafiyat tashbih 'alal itlaq ghairu sahih. Bahwasanya menafikan tashbih secara mutlak itu enggak benar. Lianna ma min syai'aini minal a'yani aw minas sifati illa wa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuh. Dikarenakan tidak ada dua perkara dari a'yun, dari ain, zat atau dari sifat, melainkan di antara keduanya ada atau kesamaan dari beberapa sisi. Wal ishtirak naut tasyabuh. Dan ishtirak itu keseterupaan itu mirip dengan kemiripan. Ishtirak itu sama-sama bersekutu dalam beberapa hal. Ini maknanya mirip dengan apa? Keserupaan, kemiripan. Falau nafaita tashbih mutlaqan lakunta nafaita kullama yashtariku fihi al-khaliq wal makhluq fi syai'in ma. Kalau engkau nafikan tashbih secara mutlak, maka engkau jadi menafikan semua yang bersekutu padanya khaliq dengan makhluk dalam suatu perkara. Sifat rahmah misalnya. Makhluk ada rahmahnya tidak? Ada. Allah juga ada. Ini wajib apa namanya? Tasyabuh. Istaraka al-khaliq wal makhluk fi sifatnya apa ini? Ar-rahmah. Ya sama-sama sifatnya apa? Mengasihi.
Nah, sehingga salah kalau misalnya kita nafikan semua kemiripan antara dua perkara, baik dalam sisi ayunnya atau dari sisi apanya? Sifatnya. Pasti ada kemiripan meskipun dari sebagian kecil sisinya. Nah, masalan al-wujud. Ini yang paling jelas lah. Sifat apa? Wujud. Yashtariku fi aslihil khaliq wal makhluk. Sama-sama dimiliki oleh khaliq dengan siapa? Makhluk. Bedanya apa? Kalau Allah wujudnya apa kemarin? Wajibul wujud. Kalau makhluk mungkinul wujud. Iya kan? Tapi sama-sama aslul wujudnya apa? Sama-sama ada. Nah, ya kita dengan kekurangan kita, Allah dengan kesempurnaannya. Wujudnya Allah itu apa? Azali dan abadi. Sementara kita apa? Didahului oleh apa? Ketidakadaan. Nanti pun dihinggapi oleh apa? Ketiadaan. Nah. Al-wujud yashtariku fi aslihil khaliq wal makhluk wa hadha na'u ishtiraqin wa na'u tasyabuh. Ini sejenis apa? Persekutuan dan keserupaan. Lakin farqun bainal wujudain. Tapi beda antara dua wujud ini. Wujudul khaliq wajibun wa wujudul makhluk mungkinun. Wa kadzalika sam' fi ishtiraq. Sifat mendengar juga sama. Al-insan lahu sam'un wal khaliq lahu sam'un. Khaliq punya pendengaran, makhluk juga punya. Lakin bainahuma farqun. Tapi di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jauh. Lakin aslu wujudi as-sam'i mushtarakun. Akan tetapi dasar adanya pendengaran itu sama antara makhluk dengan apa? Khaliq. Fa idza qulna min ghairi tashbih wa nafaina mutlaqat tashbih sara fi hadza iskal. Nanti muncul kerancuan baru lagi kalau kita katakan min ghairi apa? Tashbih. Wa bi hadza arafna anna at-ta'bir bit tamtsili aula min thalathati awjuh. Oleh karena itu dari sini kita tahu bahwasanya mengungkapkan dengan lafaz tamtsil lebih utama dari 3 sisi. Sisi pertama tadi apa? Itu bahasa apa? Al-Qur'an. Yang kedua agar tidak mengesankan makna yang apa? Fasid. Karena makna tasbih bagi sebagian orang apa? Isbatu sifat. Kalau kita bilang min ghairi tasbih artinya orang mengira kita enggak menetapkan apa? Sifat. Dan yang ketiga apa? Bahwasanya tasbih itu tidak benar jika dinafikan secara apa? Mutlak, karena adanya wajhut tasyabuh wal ishtiraq baina apa? Baina syai'ain. Minimalnya dia apa? Sama-sama wujudnya. Fal jawabu fa in qulta mal farqu bainat takyif wat tamtsil. Lantas apa kalau ditanya apa bedanya antara takyif dengan tamtsil? Min ghairi takyifin wala tamtsil. Ini sudah kita jawab. Fal jawabu al farqu bainahuma min wajhain. Dari 2 sisi perbedaannya. Al-awwal anna tamtsil dzikru sifati muqayyadatan bil mumasil. Tamtsil itu adalah menyebutkan sebuah sifat dengan dibatasi dengan yang sudah ada. Misalnya, fataqulu yadu fulanin mithlu yadi fulanin. Tangan si fulan seperti tangan si fulan. Tangan si fulannya kan udah ada yang kedua. Disamakan dengan yang sudah apa ini? Ada. Wat takyif dzikru sifati ghairu muqayyadah bimumasil. Adapun takyif penyebutan suatu sifat tanpa dibatasi dengan yang sudah ada, misalnya mislu an taqul kaifiyatu yadi fulanin kaza wa kaza. Bentuk tangannya si fulan itu seperti ini. Tidak kamu samakan dengan sesuatu yang sudah apa ini? Ada. Kamu bilang tangannya si fulan itu sikunya di ujung, jarinya di tengah-tengah. Ini enggak ada. Tapi kamu bagaimanakan tidak? Iya, kamu takyif tapi tidak kamu apa? Tamtsil. Yang kedua, wa ala hadza naqul, dari sini kita ambil kesimpulan kullu mumassilin mukayyif wala aqsa. Setiap yang mentamtsil itu pasti apa? Mentakyif. Karena dia sudah membagaimanakan apanya? Bentuknya. Dengan yang sudah apa? Ada. Tapi tidak semua yang mentakyif itu dikatakan apa? Mentamtsil. Karena mentakyif bisa jadi dengan yang sesuatu yang belum apa? Ada bentuknya, wujudnya. Nah, dia karang aja sendiri. Dia mentakyif tapi tidak apa? Mentamtsil, karena dia tidak menyamakan dengan sesuatu yang sudah ada. Nah, tapi kalau sudah mentamtsil pasti apa dia? Mentakyif, karena dia sudah menyebutkan apanya? Bentuk. Bahkan lebih dalam lagi dengan yang sudah ada. Asani yang kedua, annal kaifiyata la takunu illa fi sifati wal hay'ah. Bahwasanya bentuk kaifiyah itu tidaklah terjadi kecuali pada sifat dan bentuk.
Wat tamsil yakunu fi dzalika wa fil adad. Sementara tamsil itu ada juga pada sifat dan bentuk dan juga pada adat, pada angka. Kama fi qoulihi ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Ai fil adad. Kalau takyif enggak ada dalam bentuk apa? Adat. Nah, kalau tamsil bisa masuk pada apa ini? Adat. Nah, selesai. Ini pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang 4 perkara ya yang wajib untuk dihindarkan ketika menetapkan sebuah apa ini? Sifat. Nah, min ghairi tahrif wala ta'til. Tahrif itu apa? Palingkan dari zahirnya tanpa apa ini? Dalil. Ini lafadznya lebih bagus daripada min ghairi apa kemarin? Takwil. Kalau takwil bisa jadi apa? Sahih dengan dalil. Dan kalau ta'rif itu pasti tanpa apa? Dalil. Tanpa ditahrif, tanpa ditaktil, tidak dia apa? Tolak. Nah. Apa? Hah? Kita tengok di belakang ada selopnya. Kalau nggak ada selop tengok. Kemudian min ghairi takyif wala tamsil. Hah? Tengoklah masuk. Tengok jalan suara. Nah. Ini 4 perkara yang harus dihindarkan ketika menetapkan apa? Sifat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.